Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara dari kelas Aspeng, yaitu Asuransi dan Pengangkutan Niaga, kelas Aula E. Perkenalkan, nama saya Koirunisa Samrul Zanah sebagai ketua kelompok. Lalu dilanjutkan ada Muhammad Farhan seperti yang ada di layar. Lalu ada Putri Cahya Ardianti seperti yang ada di layar. Lalu ada Resinta Sari seperti ada di layar, dan juga Reni Andriani. Oke, baik. Di sini untuk pembagian nomor jawaban, yaitu yang mengerjakan nomor satu adalah Koirunisa Somrulzana, lalu nomor dua yaitu M. Farhan, lalu nomor tiga adalah Putri Cahya Andrianti, lalu yang nomor empat adalah Trisinta Sari, lalu yang kelima adalah Reni Andriani. Jadi jawaban yang pertama ya itu akan saya jawab terlebih dahulu, yaitu benda asuransi. Apa sih benda asuransi? Benda asuransi itu adalah benda yang menjadi objek perjanjian. Misalkan kamu menjalani perjanjian sewa menyewa. Apa objek yang sewa menyewa itu? Misalkan kosan, rumah, ataupun apalah itu. Nah, itu namanya benda asuransi. Nah, hubungannya dengan teori kepentingan adalah bahwa pada benda asuransi itu melekat suatu kepentingan atau interest berupa hak subjektif yang dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya. Jadi kalau misalkan kamu ingin mengikatkan diri di suatu perusahaan asuransi, maka kamu harus ada kepentingan. Gak mungkin dong kamu gak ada kepentingan tiba-tiba kamu ngebuat asuransi atau istilahnya itu join ke asuransi gitu. Lalu karena adanya resiko kerugian, nah ini yang saya bilang tadi, akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diduga atau event, maka tertanggung menanggungkan kepentingan tersebut kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi dengan membayarkan suatu premi. Nah, sehingga dasar dari penyerahan tanggungan resiko dari tertanggung kepada penanggung adalah adanya suatu kepentingan yang melekat pada benda asuransi. Misal, kamu bawa kamu jualan kaca nih keluar pulau. Karena takut di suatu perjalanan terjadi event itu tadi, makanya kamu join asuransi karena ada kepentingan itu. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh M. Farhan. Silakan Farhan. Nomor 2, bagaimana penanggung menghitung jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung atau yang dimaksud dengan premi Restorno? Jelaskan. Perhitungan premi Restorno berdasarkan pasal 635 KUHD. Apabila perjalanan dihentikan dan tertanggung belum menghadapi bahaya, maka premi yang telah dibayar dikembalikan dengan penanggung berhak mendapat ganti kerugian sebesar 1,5% dari jumlah yang diasuransikan. Berdasarkan pasal 636 KUHD, apabila perjalanan dihentikan setelah jangka waktu asuransi dimulai, namun kapal belum melepaskan jangkar atau tali-talinya di tempat pembongkaran terakhir, maka premi harus dikembalikan dengan penanggung menerima ganti kerugian sebesar 1% dari nilai yang diasuransikan. Jika premi yang dibayar kurang dari 1%, maka penanggung menerima ganti kerugian sebesar premi tersebut. Berdasarkan pasal 662 KUHD, apabila barang yang diasuransikan hanya diangkut sebagian atau terdapat kelebihan penyebutan jumlah, maka premi yang telah dibayar harus dikembalikan seluruh atau sebagian dengan penanggung berhak atas ganti kerugian 1/2% dari jumlah yang diasuransikan atau setengah dari jumlah premi jika premi kurang dari 1%. Lanjut. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Silakan Putri. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3.
hubungan antara evenement dan teori kausalitas. Jadi evenement itu merupakan peristiwa yang tidak pasti, tidak diharapkan, dan jika benar terjadi, akan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori kausalitas sendiri menjadi dasar dari penentuan ada tidaknya beban penanggung atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang ditanggung. Kemudian, hubungannya dengan teori kausalitas itu adalah antara peristiwa dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal, yang mana dengan terjadinya peristiwa tersebut akan menimbulkan kerugian, dan apabila peristiwa tersebut tidak terjadi, maka tidak ada kerugian. Dan kemudian walaupun evenement yang ditanggung dalam polis, jika kerugian tersebut timbul, itu tidak langsung disebabkan oleh evenement tersebut, penanggung tidak wajib membayarkan ganti kerugian. Baik, selanjutnya silakan Trisinta. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 4, yaitu bagaimana penerapan ganti kerugian dalam hubungan dengan teori keseimbangan dalam asuransi. Jadi sebagaimana namanya, teori keseimbangan ini artinya kita tidak boleh berat sebelah antara penanggung dan tertanggung. Kerugian yang harus diganti ini harus seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung. Jika risiko atas benda asuransi hanya diasuransikan atau dialihkan sebagian, maka penanggung juga hanya wajib membayarkan ganti kerugian sebagian sebagaimana yang ditanggungkan oleh tertanggung. Kemudian dalam hal ini kerugian yang dapat diajukan ganti rugi adalah kerugian yang memang memenuhi syarat bagi kerugian yang dapat digantikan. Misalkan evenement yang timbul atau kerugian yang timbul itu memang kerugian yang dijanjikan dalam polis. Kemudian terjadinya juga harus berdasarkan evenement, bukan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh tertanggung itu sendiri. Mungkin cukup sekian nomor 4. Oke, baik, silakan Rini. Selanjutnya, jelaskan mengenai asuransi rangkap dan reasuransi. Asuransi rangkap merupakan asuransi yang terjadi apabila objek yang sama, evenement resiko yang sama, serta waktu yang sama diadakan di beberapa asuransi secara bersamaan. Pada ketentuan pasal 252 KUHD, asuransi rangkap itu dilarang apabila sebuah asuransi pertama sudah dilakukan dengan nilai penuh dengan ancaman asuransi kedua tersebut batal. Tetapi pada pasal 277 KUHD, asuransi rangkap tidak dilarang pada pasal ini. Apabila asuransi pertama diadakan dengan penuh, maka asuransi inilah yang mengikat, sedangkan asuransi lainnya dibebaskan. Namun apabila asuransi pertama diadakan dengan nilai tidak penuh, maka asuransi berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanya. Sedangkan reasuransi merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam memperbesar kapasitas atas penerimaan risiko-risiko tertentu oleh perusahaan asuransi, serta penyebaran risiko perusahaan yang ditanggungnya. Kegiatan perusahaan serta peningkatan atas profesionalisme dan daya saing perusahaan sebelum menjalankan perusahaannya, perusahaan reasuransi wajib mendapatkan izin dari OJK. Di Indonesia tersendiri, perusahaan reasuransi dibagi menjadi 4, yaitu treaty, fakultatif, obligatory, dan pools. Cara kerja pada perusahaan reasuransi sama halnya seperti perusahaan asuransi kepada nasabah perusahaan asuransi. Yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk pengalihan risiko tersebut. Tetapi, pasti angkanya di bawah premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis, sehingga perusahaan menangani keperluan kliennya atau penyedianya bisa mengambil untung dalam hal tersebut. Penyedia asuransi perusahaan reasuransi bisa menggabung mengelola reasuransi yang sama. Kedua perusahaan dapat membagi peran di mana salah satu perusahaan berperan sebagai lead insurance atau pihak yang menentukan kontrak dan premi, lalu perusahaan lainnya menjadi following insurance, mengambil bagian dalam pengelolaan reinsurance. Oke, baik. Selanjutnya kelompok kami akan menjawab latihan kasus. Latihan kasus kan ada 4 nomor. Dengan nomor 1 dijawab oleh Putri Cahaya Andrianti, lalu nomor 2 dijawab oleh Reni, lalu nomor 3 dijawab oleh Muhammad Farhan dan Trisinta Sari, dan nomor 4 dijawab oleh Ko Indonesia sama Ruzana. Silakan untuk nomor 1 Putri Cahaya untuk membacakan jawabannya atau menjelaskan jawabannya. Terima kasih. Baik, saya akan
membacakan jawaban nomor 1. Jadi, dari soalnya itu jelaskan jenis hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi di dalam kasus ini. Jawabannya itu adalah jenis hubungan dalam kasus ini itu terdapat asuransi rangkap atau multiple insurance. Karena pemilik rumah atau Lala telah mengasuransikan rumahnya sendiri dengan nilai penanggungan sebesar 500 juta. Sedangkan bank yang memberikan pinjaman kepada Lala, yaitu Bank Abadi, juga mengasuransikan rumah tersebut dengan nilai pertanggungan sebesar 600 juta. Kemudian, kedua polis asuransi tersebut memiliki klausul yang sama, yaitu full insurance dan all risk. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Reni. Silakan, Reni. Yang kedua, apa yang menjadi benda dalam benda asuransi dan kepentingan atas benda asuransi dalam kasus di atas? Yang menjadi benda asuransi pada kasus di atas adalah sebuah rumah di Jalan Cengkeh nomor 11 Raja Basa Bandar Lampung yang memiliki nilai taksir sebesar 600 juta. Rumah tersebut dijamin oleh 2 polis asuransi, yaitu polis asuransi Bank Abadi dan polis asuransi yang dibuat oleh Lala. Kepentingannya untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung dari resiko kerugian atau kerusakan rumah yang diasuransikan. Oke, selanjutnya nomor 3, silakan dijawab Muhammad Farhan, lalu diikuti dengan Trishinta. Nomor 3, siapa pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa di atas? Pihak yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi dalam peristiwa kebakaran tersebut adalah tertanggung atau ahli warisnya. Namun, karena rumah telah dijual ke Zaza, maka Zaza yang berhak untuk mengajukan klaim asuransi tersebut karena ia adalah pemilik sah rumah tersebut. Dalam kasus ini, Bank Abadi telah mengasuransikan rumah tersebut kepada PT Asuransi MJA dengan full insurance dan all risk. Ya benar, sebagaimana yang disampaikan oleh Farhan tadi, bahwa dalam hal ini klaim asuransi itu dapat dilakukan oleh Lala selaku pemilik. Namun karena dalam kasus ini Lala telah melakukan jual beli rumah tersebut kepada Zaza dan kebakaran terjadi ketika proses jual beli tersebut telah dilakukan. Jadi hak kepemilikan rumah telah berpindah kepada Zaza, maka benar bahwa yang dapat melakukan klaim asuransi awalnya adalah Lala, namun jika dalam akta jual beli tersebut memang diperjanjikan bahwa segala hak dan kewajiban itu berpindah kepada Zaza, maka hak untuk melakukan klaim asuransi juga berpindah kepada Zaza. Selanjutnya, dalam kasus ini juga disebutkan bahwa PT Asuransi MJA mengasuransikan juga rumah tersebut. Jadi dapat kita lihat apabila dalam polis tersebut, dalam perjanjian tersebut yang digunakan memang menggunakan full insurance, apabila full insurance itu telah dibayarkan kepada salah satu pihak, dalam kasus ini kan asuransinya double atau asuransi rangkap. Maka apabila telah dibayarkan kepada salah satu pihak secara full insurance, maka pihak yang lain tidak dapat melakukan klaim asuransi tersebut. Artinya dalam hal ini perlu kita lihat terlebih dahulu mana yang terlebih dahulu mengajukan asuransi tersebut, apakah Lala selaku pemilik rumah atau memang PT Asuransi MJA. Namun dalam hal ini yang dapat melakukan klaim asuransi adalah Zaza, karena awalnya Lala kemudian berpindah kepada Zaza. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Trishinta. Selanjutnya yaitu kasus soal nomor 4. Itu hitunglah jumlah ganti kerugian yang dapat diklaim oleh para tertanggung berdasarkan kasus di atas. Ganti rugi sama dengan nilai pertanggungan dibagi nilai aset dikali total kerugian. Nilai pertanggungan adalah nilai maksimal yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung jika terjadi kerugian. Nilai aset adalah nilai sebenarnya dari aset yang diasuransikan. Jadi dalam hal ini rumah itu kan senilai 600 juta. Kalau saya tarik kesimpulan, nilai pertanggungan itu adalah 500 juta. Berdasarkan
jumlah uang yang diasuransikan untuk rumah tersebut kan 500 juta. Lalu berapa jumlah rumah itu atau taksiran harga rumah itu adalah 600 juta. Berarti 500 juta dibagi 600 juta. Nah, setelah dibagi dijumlah dapatnya 0,83333 sampai ujung. Dikalikan 450 juta, hasilnya 375 juta rupiah. Jadi ganti kerugian penanggung terhadap tertanggung adalah 375 juta rupiah. Baik, sangat baik sekali presentasi kita hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita dapat nantinya. Terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Saya sebagai moderator mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.